فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن النور وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Marhaban ya Rasulullah ahlan, marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya darusaini, marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban jud wa ballighul maqsad, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban ya darusaini, marhaban wa salatullahi taghsha, marhaban asrafa rusuli Muhammad, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya darusaini, marhaban wa salamun mustamirun, marhaban kullahim min yatajaddad, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya darusaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skor dulu ya, Pak untuk mengeluarkan snacknya, buah-buahan. Bang Rahmat, selamat datang pada Pak Alpian dari Kesbangpol Jakarta Selatan. Di sini juga ada Bapak Babinsa Tanjung Barat. Dipersilakan untuk masuk ke ruangan mushola, Pak Babinsa. Terima kasih atas pembacaan Yasin, tahlil, zikir serta maulid yang dipimpin oleh teman-teman semua. Meningkat ke acara selanjutnya. Ya, meningkat ke acara selanjutnya nanti pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Bapak Kiai Haji Hasanuddin. Mengabdi kita. Pembacaan kitab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Jagakarsa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasipem, Bapak Haji Sunardi, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Tanjung Barat, Bapak Ali Arlianto SE. Kita doain dari beliau sehat panjang umur, berkah rezekinya, dimudahkan segala urusannya di dalam menjaga wilayah Tanjung Barat, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati para lurah sekecamatan Jagakarsa yang mungkin yang mewakilinya, dan juga Bapak Babinsa atau Bapak Kapolsek yang mewakilinya, dan juga Bapak Satpol PP serta jajaran, Bapak Ketua RW sekecamatan Kelurahan Tanjung Barat, dan juga Bapak Ketua RT sekecamatan Kelurahan Tanjung Barat, dan juga dari Kesbangpol Jakarta Selatan mewakili Bapak Alfian, dan para FKDM dari Kecamatan Jagakarsa dan Kelurahan sekecamatan Jagakarsa, baik ketua dan anggota, dan seluruh jajaran yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi kajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad Hashimi, kita baca Fatihah agar ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita dapat kita pahami dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah bimbing kita untuk menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Allah mudahkan urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita, dengan harapan pula kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita meninggalkan alam dunia ini dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Saudara kita yang saat ini berada di Cianjur yang terkena musibah agar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang wafat dijadikan mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sababina syabina zurina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa muhibbihi wa syi'a wal awliya wal ulama'i sultan awliya syarul qadir jilani Tuminati suzal marhuma min aliya hadirin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ul dailam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji nggak lama, insyaallah jam 8 selesai. Ya, penting kita sudah ke semuanya. Selamat datang Ketua FKDM Kota Bapak Haji Hafiz. Ya. Beliau jauh-jauh datang, ya. Kalau nggak datang kualat ya, sama anak buah. Ya benar ya. Ya. Bisa pulang jalannya ngengkang nggak bisa kalau nggak datang. Ya,
Kita ngaji nggak lama, kurang lebih jam 8 kita selesai ya. Jadi kita yang penting kita sudah baca Yasin, tahlil ya. Yakinlah apa yang kita baca itu akan menjadi catatan amal ibadah kita. Karena kalau nggak begini kita nggak baca Yasin bareng-bareng nih ya. Lurah, camat, LMK ya, terus PPSU, FKDM, kalau nggak begini kagak kumpul bareng-bareng nih baca. Benar nggak kira-kira? Makanya alhamdulillah kita kumpul begini, yakinlah setiap yang kita baca Yasin, tahlil, zikir, kesemuanya satu hurufnya kita mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa kita bisa kumpul bersilaturahim dalam satu wadah, yaitu pengajian dari FKDM Kecamatan Jagakarsa. Jadi pengajian ini yang hanya ada di DKI, hanya Kecamatan Jagakarsa ini. Benar Pak Haji Hafiz ya? Kagak ada yang lain begitu Pak Sunardi ya. Yang ketua FKD Kecamatan Kiai. Makanya dia dikasih amplop kagak, emang udah tugasnya kan gitu. Enggak tahu dapat amplop kagak. Jangan Pak Uram, jangan. Orang lain. Nanti bareng-bareng kita ini tugas kita bareng-bareng bagaimana untuk memberikan pencerahan tentang keagamaan. Dan dengan begini kita sama-sama berdoa untuk wilayah kita. Karena 99% kita ikhtiar, kuncinya ada di doa. Itu maka insya Allah dengan Yasin, tahlil, zikir, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinlah kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ar-rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalat as-salatu hafizakallahu kama hafiztani fa turfa'u wa idza asa'a as-salata walam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu dayya'akallahu kama dayya'tani watulafu kama yulafu thawbul khalaq wa itrabu biha wajhu. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ar-rajulu as-salata, apabila salah seorang laki-laki ya, dia melaksanakan salatnya dengan baik ya, termasuk ruku'aha dan sujudnya, wa ruku'aha dan ruku'nya. Jadi kalau kita ini di dalam hal melaksanakan sholat ya, kalau kita baik sholat ini ya, entar sholat itu akan ngomong sama Allah gitu, dia akan berbicara. Apa pembicaraannya? Qolatis sholati, maka sholat akan berkata di hadapan Allah. Dia ngomong kalau bahasa kitanya nih ya, ngomong. Yaitu apa? Hafizakallahu kama habistani, ya Allah peliharalah si fulan. Begitu ya, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah, karena pada saat dia berada di alam dunia dia menjaga diriku, kata salat. Dia mau ya. Makanya sholat ini harus kita sempurnakan. Dengan apa dimulainya? Dengan babut toharoh, bab kesucian. Mulai dari yang namanya kita itu, mulai dari kamar kecil, bab toharohnya, kencingnya ini. Kenapa? Karena banyak orang terkadang menganggap sepele tentang persoalan daripada bab kesucian, bab toharoh. Kalau bahasa Betawinya itu kencing, cebok. Tahu gak cebok? Hah? Stingjan. Betawi bilang cebok ini loh. Hah? Benar Pak Lurah ya? Cebok.
Ceboknya kagak beres, wudunya kagak diterima, sholatnya kagak diterima. Ini cebok kadang-kadang kencing asal-asal aja udah. Pinggir jalan ser ya. Bagusnya bagi laki-laki bagusnya kalau bicara afdol ada bicara boleh. Bagusnya kencing bagi laki-laki itu nongkrong. Bagusnya, betul gak? Ya. Tapi kalau yang namanya diri ya boleh gitu, darurat namanya boleh kan masalah. Yang penting dijaga tuh, gitu. Ya, kadang-kadang kencing main diri, buat main-main kadang soal. Pohon lah. Nih jangan kencing sembarangan. Makanya bagusnya bagi laki-laki itu, bagusnya nih, ya kan ibadah itu ada afdol dan sah. Kalau afdol itu lebih utama, ya. Kalau yang namanya dia sah ya boleh aja gitu, boleh aja. Makanya upayakan kalau bisa buang air kecil itu nongkrong bagi laki-laki. Perempuan yang tetap nongkrong, diri mah jangan. Iya. Diri nongkrong aja dong, kencang bunyinya beda-beda udah. Apalagi diri kan gitu. Makanya harus benar-benar kita jaga, sucikan, bersihkan. Ya, mulai dari nongkrong. Ya. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan sholat kita tidak diterima, wudhu kita nggak diterima. Ya. Makanya orang buang air kecil itu, Pak, ya, itu ada ilmunya. Nongkrong pun bukan sebatas nongkrong. Ya. Saya kasih contoh gini nih, ya, nggak apa-apa saya praktek dikit ya. Jadi nongkrong kencing itu bukan begini, Pak. Ini malam yang lagi neger mancing. Neger kan begini. Jadi kalau kencing itu bagi laki-laki yang bagusnya nih menurut ajaran Rasul begini. Begini nih. Udah begitu, begini kita. Udah selesai kita goyangin. Ini nggak bakalnya. Hah? Nih. Ini bagusnya nih, ya. Tapi kalau yang namanya diri itu dapat nggak ada masalah. Kita mau umpamanya di hotel atau di apa suatu tempat kita pengen buang sih nggak ada yang nongkrong, ya diri nggak ada masalah daripada nahan kencing sakit, betul nggak? Ya. Kencing pinggir jalan aja boleh kalau memang udah darurat bener kan begitu. Cuman pun kerumunan jangan kencingin, gitu. Mati loh. Jadi begini Pak. Ini kalau menurut ajaran Nabi. Jadi kita begini kaki, kita begini ya. Kenapa? Karena kalau kita begini itu terkadang ini masih ada yang namanya sisa-sisa. Kita bangun yang namanya ujung kita itu terkadang kita bangun berbalik begini. Kalau kita nggak bersihkan masih keluar netes tuh. Belum tiris kalau Betawi bilang. Nah ini juga harus kita perhatikan. Ya, termasuk ibu-ibu, ya bu, nongkrong ya bu, kencingnya ya, jangan diri, awer-aweran dah. Gitu. Nih, jadi ini ilmu nih, walaupun dikit deh. Ya nggak lama saya ngomong, paling 15 menit ya. Ntar kita lanjutin lagi gitu. Kan kalau ngaji lama-lama roman kelihatannya apa namanya? Gitu kalau Betawi bilang, lama masih kan? Orang aja gitu Pak. Iya. Yang tinggi penasaran gitu ya. Jadi ini. Jadi begitu toh. Sempurnakan. Ya. Supaya apa? Sholat kita ini bisa diterima sama Allah. Wudu kita biar bisa diterima sama Allah. Ini persoalan daripada bab istinja, bab toharah. Begitu. Dalam satu riwayat pernah ya Rasulullah lagi lewat di pemakaman Baqi namanya. Kalau yang sudah haji dan umroh, yaitu kalau hari Jumat itu penuh yang ziarah tuh, ya itu di Masjid Nabawi ya. Itu ada di sebelah. Kalau kita ini dekat pintu malaikat Jibril tuh arah ke sana. Ya. Itu Rasulullah lagi lewat bersama Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Lagi lewat.
pemakamannya. Berhenti Rasulullah. Ditanya sama Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Wahai Sayyidina Abbas, seandainya engkau diperlihatkan oleh Allah ada 2 makam, ada 2 kuburan yang sedang disiksa oleh Allah. Nanya sahabat Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, kenapa emang? Wahai Sayyidina Abbas, itu yang satu itu kuburan, ya, dia lagi diseksa gara-gara kencing cebok kagak bersih. Ya Rasulullah, kan dia sholatnya kagak diterima sama Allah. Ya Rasulullah, dia udah haji dan umroh, hajinya dan umrohnya kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saat yang namanya tawaf dia harus dalam keadaan suci. Makanya kalau orang tawaf harus dalam keadaan suci, kecuali sa'i masih dibolehkan. Ya, kalau tawaf dalam keadaan suci, nih persoalannya. Makanya kencing, cebok, ya, kalau bahasanya nih istinja harus bersih. Ngaji yang begini-begini aja lah, ya, nggak jangan pakai yang politik dah, benar gak kira-kira? Gitu, yang begini aja dah, ya. Tapi kalau punya hak itu hak kita, hak politik, tapi jangan kita dalam hal urusan-urusan begini gitu. Kenapa? Kadang-kadang ya politik begini nggak satu pilihannya A, satu pilihan B, berantem, betul gak kira-kira? Ya, insya Allah. Jadi sholat itu akan diterima oleh Allah apabila bab istinjanya rapi. Itu, ya. Makanya nongkrong harus benar, ya. Dan di WC jangan lama-lama. Orang-orang di WC sambil nyanyi, bawa HP, di mana? Ya. Kamar mandi nih, lihat tuh, video call kamar mandi kan? Nggak tahu ada lagi buang air gitu. Ini termasuk di kamar mandi nih, ya. Jangan sampai ada pakaian kotor yang bergelantungan. Karena itu tempat nongkrongnya iblis. Tuh, digantungan pakaian kotor tuh nggak boleh tuh. Karena kalau malam iblis main loncat-loncatan, Pak. Apalagi ya, ada utang di situ, dalam di situ, bolong lagi sana. Ada yang numpang kamar mandi. Ya, ini si Anu, tapi rumahnya rapi benar. Tapi karena dalamnya ini bolong begini bahasanya kan. Makanya kalau di kamar mandi jangan sampai tidak iblis bergelantungan. Pakaian kotor nih ibu-ibu terutama, ya, taruh di tempat baknya, jangan digantungin. Tuh, karena itu tempat main ayunannya iblis. Makanya orang rata-rata kalau sudah jatuh di kamar mandi nggak stroke, mati. Betul nggak? Ini menjadi tarbiyah, ya. Makanya kalau kita mau kamar mandi disuruh berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki, hubus wal khaba'is, setan perempuan. Jadi begitu. Ya, jadi secara singkat dalam hadis ini, sempurnakan sholat kita karena sholat ini akan berbicara di hadapan Allah, ya, yaitu dengan apa? Dengan dia ngadu, ya Allah, peliharalah si fulan karena pada saat dia di dunia menjaga diriku. Makanya bagaimana caranya? Sempurnakan dalam hal kita mengenai bab toharahnya. Insya Allah. Saya rasa itu apa yang dapat saya sampaikan, semoga banyak hikmah dan manfaatnya. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Haji